Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja serta tak kurang suatu apapun. Selalu diberikan kesehatan baik lahir maupun batin, dilimpahkan rezeki yang berkah serta berlimpah. Kemudian dimudahkan urusannya dan dijauhkan dari segala bala dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku semua, selamat datang kembali di Mang Din Channel dalam membahas soal-soal tentang CPNS, kemudian tes BUMN, tes bab nikah dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan apa yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, wawasan, serta ilmu bagi sahabat-sahabatku semua. Dan kali ini kita membahas soal-soal bahasan serta jawaban tes BUMN kembali. Jangan lupa tetap like, comment, share, serta subscribe-nya. Kemudian bunyikan tombol loncengnya. Jangan lupa sahabat-sahabatku terus mendukung channel ini supaya tetap berkembang sebagaimana mestinya. Sahabat-sahabatku semua, untuk mengambil barokahnya, marilah kita awali pembahasan soal serta jawaban daripada tes BUMN ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Apabila Menteri BUMN ingin mengajukan program tahunan privatisasi tahun 2022 dengan terdapat rencana privatisasi terhadap saham milik negara, kapankah batas terakhir Menteri BUMN mengajukan kepada Komite Privatisasi? Ada 4 jawaban di sini atau 4 pilihan. Yang pertama 31 Desember 2021, yang kedua 31 Desember 2020, yang ketiga 31 Mei 2021, yang keempat 31 Mei 2020. Dan jawaban yang tepat adalah tanggal 31 Mei 2021. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya. Apakah benar bila BUMN Tbk melakukan right issue karena mendapatkan PMN harus melalui proses privatisasi? Ada 2 pilihan di sini, salah dan benar. Dan jawaban yang tepat adalah benar. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya. Berikut bukan merupakan cara privatisasi. Ada 4 pilihan di sini. Yang pertama, penjualan saham kepada negara lain. Yang kedua, penjualan saham secara langsung kepada investor. Yang ketiga, penjualan saham kepada manajemen dan atau karyawan persero yang bersangkutan. Yang keempat, penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal. Dan jawaban yang tepat adalah penjualan saham kepada negara lain. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, siapakah wakil ketua Komite Privatisasi? Ada 4 pilihan di sini. Yang pertama Menteri BUMN, yang kedua Wakil Menteri BUMN, yang ketiga Menko Perekonomian, yang keempat Menteri Keuangan. Dan jawaban yang tepat adalah Menteri BUMN. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya. Berikut termasuk prinsip privatisasi kecuali. Ada 4 pilihan di sini. Yang pertama transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga amanah, yang keempat kewajaran. Dan jawaban yang tepat adalah amanah. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua, karena kecuali. Soal berikutnya, sebutkan dasar hukum dilaksanakan privatisasi. Ada 4 pilihan di sini. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Garing 2003, PP 33 Garing 2005 JUPP 59 Garing 2009 dan per 10 Garing MBU Garing 2010. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Garing 2003, PP 3 Garing 2005 JUPP 58 Garing 2009 dan per 01 MBU Garing 2010.
Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 19 garing 2003, PP 33 garing 2005, JU PP 29 garing 2009, dan Per 01 MBU garing 2010. Dan yang keempat, Undang-Undang 17 2003, PP 33 garing 2005, JU PP 59 garing 2009, dan Per 01 MBU garing 2010. Dan jawaban yang tepat adalah Undang-Undang Nomor 19 garing 2003, PP 33 garing 2005, JU PP 59 garing 2009, dan Per 01 garing MBU garing 2010. Itu jawabnya, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, apakah Menteri BUMN dapat melakukan penunjukan langsung dalam penjualan saham secara langsung kepada investor yang berstatus BUMD? Ada dua pilihan di sini. Yang pertama tentu bisa, yang kedua tidak bisa. Dan jawaban yang tepat adalah tidak bisa. Itu jawabnya, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, berikut merupakan hasil seleksi yang dituangkan dalam program tahunan privatisasi kecuali. Yang pertama, calon pembeli saham. Yang kedua, daftar BUMN yang akan diprivatisasi. Yang ketiga, metode privatisasi. Yang keempat, jenis dan rentangan jumlah saham. Dan jawaban yang tepat adalah calon pembeli saham. Itu jawabnya, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, BUMN manakah di bawah ini yang merupakan contoh BUMN yang telah melakukan privatisasi pada tahun 2021? Yang pertama BTN, yang kedua Wijaya Karya, yang ketiga Waskita Karya, yang keempat BNI. Dan jawaban yang tepat adalah Waskita Karya. Itu jawabnya, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, di manakah unit kerja yang mengkoordinasi pengusulan program tahunan privatisasi di Kementerian BUMN? Ada 4 pilihan di sini. Yang pertama Asdep bidang jasa keuangan, yang kedua Asdep bidang keuangan, yang ketiga Biro Umum dan Keuangan, yang keempat Asdep bidang jasa infrastruktur. Dan jawaban yang tepat adalah Asdep bidang keuangan. Itu jawabnya, sahabat-sahabatku semua. Demikianlah sahabat-sahabatku semua 10 soal serta jawaban daripada soal-soal tentang tes masuk perusahaan BUMN. Mudah-mudahan tetap bisa memberikan wawasan ilmu dan manfaat bagi sahabat-sahabatku semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.